Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lewat kuliah online hari ini, eh, kita akan mencoba membahas situasi saat ini terjangkit COVID-19. Ada yang menarik, misalnya hari ini saya tidak akan membahas penyakitnya. Saya tidak akan bahas penyakitnya, kita tidak akan bahas apanya. Cuma ada yang menarik dalam kasus COVID-19 tahun 2020 ini untuk Indonesia. Ada yang menarik adalah di tengah permintaan lockdown, karantina wilayah, PSBB dan lain sebagainya, ada yang menarik. Apa yang menarik? Yang menarik dalam kondisi ini adalah bagaimana kemudian banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian kehilangan pendapatan, banyak orang yang kemudian harus di rumah sehingga kemudian pendapatannya menurun. Dan kondisi inilah yang menjadi topik kita hari ini. Kenapa ini menjadi topik yang menarik? Selama ini kita adalah bangsa yang kemudian dianggap bangsa yang kuat, bangsa yang kemudian kekerabatannya kuat. Namun menguji situasi hari ini, apa yang kemudian kita ingat yang dikampanyekan atau dikampanyekan oleh Orde Baru di akhir rezim, yaitu makna kesetiakawanan sosial. Di sini kita bisa melihat posisi bagaimana kemudian kesetiakawanan sosial, ketahanan sosial bangsa Indonesia itu diuji. Kenapa hal ini diuji? Bagaimana kemudian buruh tenaga harian lepas yang kemudian tidak mendapat penghasilan. Betul, ada rencana dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota akan memberikan bantuan langsung tunai. Kemudian ada rencana akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang menarik hari ini adalah kita menguji ketahanan sosial sebagai sebuah bangsa. Apa yang kita gebor-gemborkan, kita adalah bangsa bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah satu bangsa, satu negara, sesakit sepenanggungan. Kita melihat di awal COVID ini beberapa orang kaya kemudian viral di Facebook memborong makanan, bahan pangan, kemudian ada yang membeli hand sanitizer secara berlebihan sehingga langka, kemudian ada yang membeli masker secara banyak, ada yang menimbun, kemudian ada yang mengambil keuntungan di tengah krisis bangsa ini. Ini menarik menjadi kajian bagi kita adalah di tengah krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan, bisa dikatakan begitu. Kita selalu gemborkan kita adalah bangsa yang kuat. Ingat, kuatnya sebuah bangsa tidak terlepas dari bagaimana sebuah bangsa saling membangun kebersamaan menghadapi krisis ini. Satu hal yang menarik bagi kita adalah betapa riuhnya di medsos, seakan-akan masih kampanye 2019 kemarin. Udahlah, selesailah persoalan salah menyalahkan dalam apa. Yang perlu mungkin hal-hal yang perlu kita kritik, yuk kita kritik kebijakan pemerintah. Tetapi janganlah saling menyalahkan, saling menyudutkan, kemudian saling mencari panggung. Yang menarik dalam kasus ini, seakan-akan media sosial masih terbelah bangsa ini pada kadrun dan kampret dan lain sebagainya, cebong dan kampret ini. Kita sebagai sebuah bangsa kehilangan objektivitas sebagai bangsa. Hari ini semakin terbelah kita, semakin persatuan ini menjadi rapuh, maka semakin kuatlah penyebaran ini. Hari ini butuh persatuan bangsa. Ketahanan sosial itu diuji. Ketahanan sebuah bangsa itu diuji. Persatuan sebuah bangsa itu diuji. Apakah bangsa ini akan maju, akan mampu menghadapi krisis ini secara bersama, atau kemudian ada orang-orang yang kemudian mengambil untung dari krisis ini. Apakah menimbun bahan pokok, ataukah menimbun hand sanitizer,
atau menimbun APD, atau menimbun masker, atau kemudian mengambil untung dalam keadaan krisis ini, krisis kesehatan ini yang perlu jadi catatan kita. Tapi yang menarik di tengah situasi ini adalah, saya membaca sebuah berita yang di berita online yang menarik menurut saya. Di dalam sebuah berita itu ada kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Agam Sumatera Barat, Dr. Indra Catri. Yang menarik bagi saya adalah beliau membagi makanan berupa beras 10 kilo sampai 20 kilo per rumah tangga yang keluarga miskin. Yang menarik bagi saya adalah kenapa ini menarik? Ada yang pantas dapat 20 kg beras, kemudian dia mencoba mengatakan masyarakat, apa yang dikatakannya? Berikan kepada yang lebih berhak. Padahal dia lebih berhak, kondisi ekonominya berat. Tetapi yang menarik dalam kasus ini adalah jatah mereka 20 kilo, mereka kembalikan 10 kilo dan hanya 10 kilo yang mereka ambil. Satu paket yang mereka ambil dari 2 paket. Ini menarik bagi kita, saudara sekalian, betapa rakyat kecil kita masih mau berbagi. Pertanyaan besarnya adalah, betul para konglomerat, pengusaha, saudagar yang selama ini mendapat keuntungan dari bangsa ini harusnya belajar dari kasus dan keikhlasan kesetiakawanan sosial yang dilakukan oleh orang-orang kecil ini. Banyak praktek yang saya lihat, orang-orang kecil itu terkadang mereka lebih human interest-nya lebih kuat, keinginan berbaginya lebih. Di tengah derita mereka masih mau berbagi. Ini menarik. Artinya apa? Di tengah krisis ini, kesetiakawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Kita betul secara harfiah tidak boleh bergandengan tangan, tapi bergandengan tangan dengan menjaga jarak agar COVID-19 ini tidak menyebar. Bergandengan tangan bersama-sama, ya, bersama-sama. Bagaimana kita saling mendengar, saling menjaga agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Melihat bagaimana keikhlasan masyarakat berbagi di tengah krisis ini, saya teringat cerita salah seorang mantan pejuang yang sekarang yang 1 atau 2 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Allah. Ketika saya 4 atau 5 tahun lalu bertemu dengan salah seorang pengawal, Mr. Safrudin Prawira Negara, Ketua PDRI Republik Indonesia tahun 1948 itu, 49. Ada yang menarik, kejadiannya adalah di Manggunai, negara Ampalu, Tanjung Ampalu, Kabupaten 50 Kota atau Halaban orang banyak mengenal. Ada yang menarik. Saya mendengar cerita bapak ini. Beliau mengawal bagaimana beliau bercerita waktu Mr. Safrudin Prawira Negara dengan pasukan yang ada di Manggunai. Kemudian ada yang menarik untuk memenuhi kebutuhan pangan dari para angkatan bersenjata, angkatan perang kita. Kemudian dibuatlah ronda atau jaga oleh wali perang waktu itu, bergantian pemuda-pemuda. Yang menarik bagi saya adalah untuk kebutuhan pangan tersebut, pasukan angkatan bersenjata kita atau pejuang-pejuang kita, rakyat yang di tengah derita, kemudian lewat instruksi wali jorong atau wali perang atau wali nagari, itu mengumpulkan beras untuk kebutuhan pangan pasukan pejuang kita. Padahal Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu waktu 48, 49 itu, 49 tepatnya, masyarakat juga kita sangat susah. Jangankan untuk berbagi, untuk makan mereka aja susah. Masih ada yang makan umbut, ada pelepah, ada yang makan kemudian hanya makan buah-buahan, ada yang makan kelapa, apa yang bisa dimakan.
Kita tahu kondisi susah serba darurat waktu itu. Tapi mereka masih mau berbagi. Ada satu ibu-ibu yang kemudian pelaku sejarah. Saya lupa namanya, dia katakan, kenapa itu dilakukan oleh masyarakat? Kalau saya bercerita, selalu menceritakan ini di perkuliahan, ada satu hal yang menarik, ungkapan ibu itu dan bapak yang sebagai penjaga yang angkatan perang itu, penjaga yang ronda malam. Pak Wen katanya, bagi kami apalah artinya kalau kami mati, katanya. Kalau kami mati, katanya, maka siapa yang akan mendirikan dan membela republik ini? Maaf, kalau kami mati, maka masih banyak rakyat yang lain. Tapi kalau pasukan TNI, pasukan perang, pejuang kita yang mati, katanya, siapa yang akan membela bangsa ini? Ungkapan yang menarik, Bapak Ibu. Kita harus belajar bagaimana keikhlasan orang-orang bawah, orang-orang miskin terhadap cintanya terhadap republik ini. Ungkapan, kalau kami tidak makan dan menahan karena lapar, dan kalau kami meninggal kami ikhlas. Tapi kalau para pejuang yang tidak makan dan tidak mampu mengangkat senjata dan tidak mampu lagi menegakkan bangsa ini, kepada siapa kami berharap? Luar biasa kisah ini terjadi, Bapak Ibu. Bagaimana rakyat mendahulukan pemimpin-pemimpinnya dan pejuang-pejuangnya. Bagaimana kita tahu juga pasukan-pasukan pejuang kita yang dahulu disupport makanan oleh rakyat-rakyat di setiap mereka jalan berpindah pasukan angkatan bersenjata kita. Rakyat yang mensupport. Sementara kita tahu waktu itu rakyat sendiri dalam keadaan susah. Tapi ada hal yang menarik lagi. Saya dengar, saya tanya, kemudian bagaimana dengan Mr. Safrudin Prawira Negara yang waktu itu adalah ketua, yang bisa Anda katakan presiden ad interim atau presiden Republik Indonesia yang sah waktu itu. Dia katakan, Mr. Safrudin Prawira Negara itu turun jadi dibuatkan rumah panggung dekat tempat beliau tinggal, rumah panggung. Beliau hanya turun setelah pasukannya makan. Saya dengar cerita dari bapak itu dan ibu pejuang perempuan itu. Dia katakan, Mr. Safrudin Prawira Negara selalu makan untuk yang paling terakhir. Setelah pasukan, ketika dia mau makan, pasukan manggil, Pak Saf, kita makan bersama-sama. Apa kata Pak Saf? Saya udah kenyang, katanya. Kalian makan dulu. Walaupun kemudian kata ibu dan bapak yang bercerita ke saya pejuang ini, kami tahu Mr. Safrudin Prawira Negara juga lapar. Kenapa tahunya? Karena sarung yang beliau pakai diikatkan di perutnya untuk menahan lapar. Dan Mr. Safrudin Prawira selalu makan yang paling terakhir setelah seluruh pasukan makan dan pejuang-pejuang makan baru Safrudin. Artinya apa? Mr. Safrudin mendapat sisa-sisa dari pasukannya. Dan terkadang beliau dapat, terkadang tidak. Artinya Bapak Ibu, dalam COVID-19 ini bagaimana kita merujuk lagi pejuang-pejuang bangsa kita dan rakyat saling bahu-membahu, rakyatnya kemudian mensupport pimpinannya, kemudian pimpinannya menenggang rakyatnya, tahu dengan penderitaan rakyat sehingga tidak mengambil untung di tengah penderitaan rakyat. Mereka saling jaga, sama-sama jaga. Inilah yang harus kita lakukan di COVID-19 ini. Bagaimana kemudian para penguasa, para pemegang amanah di republik ini, contohlah rakyat yang sudah mau berikhlas. Contohlah Mr. Safrudin Prawira Negara yang tidak mau mengambil untung di tengah kesusahan rakyat. Ini yang harus kita lakukan sehingga bangsa ini bisa terbebas dari COVID-19, dari derita-derita yang ada. Tidak ada upaya yang bisa kita lakukan selain berdoa, kemudian bersama-sama hilangkanlah segala riuh yang ada di media sosial dan riuh yang kritik, hal-hal yang tidak substansial. Yang penting hari ini bagaimana bangsa ini kembali kokoh, kemudian kita belajar dari sejarah-sejarah kemandirian, sejarah-sejarah sikap-sikap kenegarawanan, keikhlasan, kejujuran, integritas, saling berbagi, ketahanan sosial, kemudian juga kesetiakawanan sosial yang diajarkan oleh pejuang-pejuang kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan kisah-kisah
para pejuang dan rakyat yang dulu bahu-membahu membangun bangsa ini menjadi inspirasi bagi kita dalam menghadapi kesusahan yang melanda republik ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan senyum-senyum anak bangsa kembali pulih sedia kala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.